Balik lagi di channel gue, Sony April, tempat lo belajar dan sharing tentang Photoshop. Gila, ini udah video ketiga ya di series Photoshop from Zero. Nah, di episode sebelumnya kita udah bahas tentang crop tool, eyedrop, sama healing brush tools. Nah, yang belum nonton lo boleh cek videonya di atas. Nah, di video kali ini gue bakal sharing tentang brush tools. Gue bakal bagi semua yang gue tahu tentang brush tools. Tapi mungkin akan gue bagi 2 video. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tentang basicnya dulu. Gimana cara pakainya, terus gimana cara nyetingnya, terus sama mungkin shortcut-shortcutnya yang wajib kalian tahu. Nah, makanya jangan lupa subscribe sama like channel gue. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video gue selanjutnya. So, langsung aja kita ke Photoshop. Kayak biasanya kita bikin kanvas atau gambar kerjanya dulu. Gue pakai settingan yang sama kayak sebelumnya, A4 300 dpi. Langsung create aja. Nah, ini kebetulan langsung di toolsnya brush tool. Nah, di opsionalnya tuh sebenarnya ada 4. Nah, cuman di video kali ini gue bakal mendedikasikan khusus kita akan bahas tentang brush toolsnya aja. Yang pertama, brush tool tuh gunanya buat apa? Ya sesuai namanya, ya buat ngebrush, buat gambar, buat bikin pattern, buat masking, ya buat milok lah ya kalau kata anak bomber. Nah, shortcutnya itu B kalau di keyboard. Jadi misalnya kalau moving tool kemarin kan V. Nah, kalau brush tool ini shortcutnya B. Nah, terus buat ganti warnanya itu tuh ada di sini cuy, di color picker. Nah, sedikit kita bahas ya tentang color picker dari sini. Yang merah ini nih, yang sekarang ini gue balikin ke default aja ya. Nah, yang hitam ini namanya foreground, yang putih ini namanya background. Oke, default warnanya itu hitam putih. Nah, cara gantinya, lu tinggal klik 2 kali di warnanya ini. Entah lu mau ganti yang foreground bisa, mau ganti yang background bisa. Misal, ini gue ganti jadi merah. Ya, nanti brushnya jadi warna merah. Kalau ini gue ganti jadi warna misalnya biru, nggak akan jadi warna biru. Tapi cara pakai buat ganti antara foreground ke background itu shortcutnya X. Tuh, jadi biru. Balik lagi X lagi, jadi merah. Jadi buat nuker itu shortcutnya X. Nah, kalau untuk balik ke default, nah defaultnya itu warnanya itu hitam putih cuy. Nah, untuk balik ke warna default, lu pencetnya D. Nah, balik lagi ke hitam putih, ke warna defaultnya. Jadi gue ulang ya cuy. Buat ganti warna default itu D. Buat ganti warna antara foreground dan background itu X. Nah, buat ganti bentuknya, ini kan bentuknya kan gini nih cuy, padet kan ya, hitam gini tuh. Ini sebenarnya bisa diganti. Nah, cara gantinya yang gampang itu lu tinggal klik kanan. Tuh, di sini akan ngebuka namanya brush library lo. Nah, karena ini gue udah banyak banget ya yang gue punya. Maksudnya udah banyak yang gue download gitu. Ada yang bentuknya awan. Jadi kalau gue mau ngedit ngasih awan tinggal ganti doang. Nggak perlu download gambar awan. Gue tinggal pakai brush ini doang. Ada yang gini, pecahan-pecahan. Ada yang misalnya halftone, yang pakai titik-titik. Jadi itu tuh bisa lo download gitu cuy. Nah, downloadnya di mana? Lo bisa cari di Google. Tapi yang paling sering gue pakai itu Envato Market. Itu yang paling sering gue pakai. Gue downloadnya dari Envato Market. Atau gue nyari di Brastz biasanya. Cuman gue nggak tahu kenapa beberapa bulan ini tuh gue nggak bisa buka. Gue nggak tahu kenapa. Entah di blog apa gimana, gue nggak paham. Nah, makanya gue akhirnya cuman pakai di Envato Market. Gitu. Banyak cuy, macem-macem. Yang gue punya tuh banyak banget. Terus lu juga bisa bikin brush sendiri sebenarnya. Cuman nanti kita bahas terakhir nanti ya. Atau nanti mungkin video yang lebih panjang lah untuk bikin custom brushnya. Kita balik lagi pakai brush yang ini cuy. Nah, ini kan gede cuy ya. Ini ada shortcutnya cuy buat ngegede kecilin. Ada 2 yang bisa dipakai. Yang pertama tuh pakai ini kurung kotak nih, yang buka tutup. Kalau lu yang kurung buka jadi ngecil, kalau yang kurung tutup jadi gede. Tapi itu jarang gue pakai cuy. Gue pakainya gini, pencet Alt sama klik kanan. Berbarengan nih, tahan terus. Kalau geser ke kanan dia akan jadi gede, kalau lu geser ke kiri akan jadi kecil. Gitu, itu buat gede kecilin ukuran brushnya. Terus ada juga namanya hardness. Hardness itu ini cuy. Misalnya gini, ini hardness 0 kayak gini. Terus ini hardness 100. Bedanya tuh di pinggirannya, ada blur-blurnya. Kalau hardnessnya kecil, itu akan jadi kayak ngeblur gitu cuy, lebih soft. Kalau misalnya angkanya digedein, itu bakal jadi padet gini.
bener-bener solid warnanya. Ngegantinya nih, ngeganti mau ke soft sama ke padat solid gini, lo bisa gini cuy. Lo pencet alt lagi kayak tadi, pencet alt sama klik kanan juga. Cuman ini bedanya, lo gesernya ke atas. Nah itu kan ada tulisan hardness 0. Nah kalau ke atas hardnessnya jadi kecil, kalau ke bawah hardnessnya jadi gede angkanya. Nah, otomatis kalau yang tadi gue bilang, kalau hardnessnya angkanya gede, itu dia jadi solid color. Kalau misalnya kecil, itu jadi ada blur-blurnya gitu. Lebih soft lah, nggak sekeras tadi. Jadi gue ulang lagi, kalau mau gede kecilin, itu lo bisa alt, klik kanan, geser kanan kiri. Kalau mau ganti hardnessnya, pinggirannya solid atau softnya, lo bisa ke atas sama bawah. Kalau ke atas jadi lebih soft, kalau ke bawah jadi lebih solid. Terus ada juga nih, kita lihat bagian atas cuy. Ini ada color mode. Sama halnya kayak di panel layer sini. Di panel layer itu juga ada layer mode. Nah, ada color modenya juga. Cuman kalau lo ngerubah yang di sini aja, yang ini nggak akan berubah. Tapi kalau yang ini lo ngerubah, ya ini akan merubah secara keseluruhan layernya. Contohnya gini. Ini yang paling kelihatan aja yaitu di soft. Kalau ini gua klik, udah mulai gua brush, ini akan langsung kayak gitu tuh. Langsung ada bercak-bercak ya. Kayak efek di soft di sini. Dia kan tambah parah. Tapi kalau misalnya ini gue ganti ke normal, ya dia normal. Nah, ini kita lihat ya. Ini kan dalam satu layer. Nah, ini kalau di soft tuh baru dia berubah lagi. Jadi kalau ini secara keseluruhan satu the entire layer, kalau ini tuh cuman ya ketika lo baru mau mulai berasnya aja. Simpelnya kayak gitu. Ini gue balikin cuy. Biasanya ini tuh jarang gue pakai sebenarnya color mode yang ini. Gue lebih suka ngerubahnya di sini. Ketika gue mainin color mode ini, gue nggak akan pusing kalau misalnya ini tuh tadi gue pakai modenya apa ya berasnya. Jadi ini gue selalu stay di normal. Yang gue rubah tuh di sini, di panel layernya. Di layernya yang gue rubah, color mode layernya yang gue rubah. Gitu cuy. Di sebelah color mode itu ada opacity sama flow. Ini tuh ada bedanya cuy. Kita pakai yang paling kelihatannya itu ada di hard round sih. Yang hardness-nya tuh full 100. Ini akan lebih kelihatan. Gini, kalau opacity-nya 100, flow-nya 100, ini akan jadinya kayak gini, solid color. Solid banget lah, bentuknya solid tuh brush-nya. Kalau opacity gue kecilin, jadinya kayak gini. Ini kalau misalnya lu timpa sekali lagi, oke? Ini opacity 40, flow 100. Nah, kalau opacity-nya 100, terus flow-nya gue turunin, bedanya di sini cuy. Lihat. Warnanya sebenarnya tetap solid, cuman kayak ada jarak gradasinya tuh kayak patah-patah gitu cuy. Biar kelihatan ya cuy. Nih, tuh. Ini gue kecilin lagi nih flow-nya ya, jadi 1. Wah, lebih kelihatan lagi tuh. Tuh. Lebih berjarak lagi, lebih tipis lagi. Lebih tipis dan lebih berjarak gitu cuy. Ini mungkin gak kelihatan, naikin di 823 deh. Nah, ya kayak namanya flow, aliran, arah, ya gitu deh. Bedanya di situ cuy. Nah biasanya waktu gue pakai ini, sebenarnya kebiasaan gue adalah bukan ganti opacity-nya, tapi yang gue rubah itu flow-nya aja cukup. Buat masking, buat ngerapihin pinggiran-pinggiran, biasanya yang gue rubah itu flow-nya. Buat ngebrush highlight, buat ngebrush lighting, shadow, itu biasanya yang gue rubah itu flow-nya, bukan opacity-nya. Gitu. Jadi biasanya ini yang gue mainin nih, bukan opacity-nya. Ya sebenarnya sih sesuai kebutuhan aja. Cuman ini kan kebiasaan orang ya. Maksudnya nggak ada cara patennya, nggak ada cara pakemnya, tapi lo bisa pakai banyak cara untuk ngasilin hasil yang serupa sebenarnya. Gitu aja sih. Ini kebiasaan aja. Gue nggak pernah ganti-ganti color mode sama opacity. Yang gue ganti cukup flow. Nah shortcutnya gini cuy. Kalau lo pencet 1, yang berubah tuh opacity-nya jadi 10. Lo pencet 2 jadi 20 opacity. Pencet 3 30. Pencet 9 90. Pencet 100 ya udah jadi 100% opacity-nya buat ganti. Nah kalau lo mau ganti flow-nya, lo pencet shift jadi 10, 20, 30, 40, 45 juga bisa. Terserah. Ganti-gantinya lo tinggal tambahin shift buat ganti flow-nya. Jadi gue ulangin sekali lagi, kalau lu mau ganti opacity-nya, kalau lu mau gantiin value opacity-nya, lu tinggal ketik angkanya 10, 20, 30, 40, 50. Kalau lu mau ganti flow-nya, lu tinggal mencet shift, baru angkanya 10, 20, 30, 30, 3, 03. Itu bisa. Terus udah, itu aja sih. Tapi jujur, biasanya gue kalau lagi make ini, gue tetap manual begini sih cuy. Jarang pakai shortcut angka, gak tau kenapa ribet. Gitu cuy. Nah habis itu cuy, kita ke panel ini nih, yang panel paling penting.
brush setting. Nah ini buat ngelihat brush setting nih kita pakai brush yang ada bentuknya mungkin ya. Misalnya ini deh, awan deh. Di brush setting ini itu ada size. Kalau size tadi kita udah bahas ya. Ya ini ukuran brushnya tuh. Untuk yang angle ini tuh buat muter si brushnya cuy. Kayak gini. Ini misalnya keadaan normal, angle-nya 0. Ya, terus angle-nya rubah nih begini. Ya dia miring, rubah lagi, miring lagi. Ini rubah lagi gitu. Bisa sampai muter. Nah, cuman biar gampang sebenarnya itu bisa lo rubah pakai arrow kiri sama kanan. Arrow ke kiri atau ke kanan itu arah puternya cuy. Kalau lu pencet arrow kanan dia muter ke kanan. Tuh. Kalau kiri ya kiri gitu. Nah, tapi itu perubahannya per 1 derajat. Gue maunya yang sekalian gitu, bisa cuy. Lu pencet shift, dia akan ngerubah per 15 derajat. Gitu cuy. Kiri dan kanan. Pokoknya kalau arrow kanan dia muter ke kanan, arrow kiri dia muter ke kiri. Terus ada roundness. Kalau roundness tuh kayak perspektif. Kita pakai yang bulat ini cuy. Pakai bulat aja cuy. Ini kalau roundness-nya 100, dia bentuknya gini. Kalau roundness-nya lo gini, ini jadi pipih cuy. Tuh. Ini buat shadow nih, biasanya gini nih, shadow botol kayak apa kayak, ini pakainya begini. Jadi roundness-nya ini dimainin. Nah, sampai sekarang gue nggak tahu shortcut-nya. Gue pikir tadinya tuh arrow atas sama bawah. Ternyata nggak bisa. Nah, kalau ini hardness tadi kita udah bahas ya. Yang apa? Pinggiran tuh hardness sama akan berubah. Nah kalau spacing ini tuh modelnya begini cuy. Kita pakai yang solid aja ini spacingnya 1. Wah dia sesolid itu tuh. Kalau spacingnya lu tambahin jadinya gini, bisa jadinya gini cuy. Jadi gini cuy, set. Jadi buat bikin rantai, animasi rantai gitu bisa cuy. Gitu. Mau tambahin lagi, ya dia makin jauh tuh jaraknya. Gitu, spasi antara per dotnya. Sesimpel itu. Nah, jadi gitu aja sharing kita di video ini tentang brush tools. Kalau ada yang mau nambahin lo boleh komen di bawah. Kita diskusi di kolom komentar. Mungkin di next video gue bakal bahas tentang gimana caranya bikin brush custom sesuai keinginan lo. Nah kalau bagus tuh cuy, itu bisa lo kumpulin, lo bikin package, terus bisa lo jual lo. Serius. Banyak yang mau beli. Contohnya brush-brush yang gue punya itu gue beli cuy di Envato Market. Dan bisa ngasilin cuan cuy. Jadi segitu dulu aja dari gue. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa join grup Discord gue buat sharing-sharing tentang desain grafis dan digital imaging. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.